Kalau kita bicara ngomongin brand-brand besar yang udah umurnya panjang gitu ya, pasti kita nggak akan terlepas dari bicara investasi. Kenapa tadi saya tanyain, ada nggak sih cara instan untuk membuat sebuah brand itu attachmentnya berasa banget dan berasa kayak orang mau beli atau bayar lebih untuk brand yang satu dibandingkan dengan brand yang lain? Oke, bangun brand di ruang brand. Tapi di luar itu teman-teman UMKM khususnya mikro ataupun ultra mikro juga tetap harus bisa bertahan hidup. Kan gitu Mas Wiki. Iya kan? Halo Sobat Investor, apa kabar? Sama saya Wiki Adrian, kembali ketemu sama kamu semuanya di Fincast, your home of finance and investment. Kepikiran untuk memulai bisnis? Biasanya kalau teman-teman UMKM sebelum kemudian mereka menjalani bisnisnya gitu ya, mereka mikirin banyak hal. Di antaranya mau jualan apa? Kalau udah kepikiran mau jualan apa, gimana caranya menyampaikan produk ini melalui berbagai macam strategi. Salah satunya adalah bikin merek, terus cara kampanye gimana dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu sedang ada di tahap itu, berarti kamu harus nontonin Fincast kali ini karena kita akan membahas bagaimana pentingnya rebranding untuk teman-teman UMKM ya. Gimana sih strategi membranding UMKM yang tepat? Nah, sekarang udah hadir bersama Fincast ada Mas Adi IP, beliau adalah branding and marketing consultant dari Wiseco yang tentunya udah banyak banget berkecimpung dalam memberikan pelatihan kepada teman-teman UMKM. Everybody please welcome, this is Mas IP. Bener ya? Halo. Rame banget, asik nih ya. Saya nggak bawa uang recehan. Biasanya kalau saya tabur uang recehan mereka lebih apa jagung. Iya. Oke. Mas Ipe, terima kasih ya sudah hadir di Fincast kali ini. Kita akan ngomongin soal satu komunitas yang memang berkontribusi banyak sekali untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia, bahkan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal posisi dari UMKM sekarang, UMKM kita ini sejauh ini gimana, Mas? Karena kan kita udah banyak sekali ada narasi-narasi soal digitalisasi UMKM, shifting ke platform digital dan lain sebagainya. Menurut hal yang tercapture oleh Mas IP itu gimana UMKM kita? Oke, pertama yang mungkin sering kita dengar itu istilah UMKM naik kelas, Mas ya. Nah, itu kadang saya juga agak sedikit tergelitik dan bingung gitu. Karena ukuran naik kelas ini sebenarnya siapa sih yang menstandarisasi gitu kan. Dan indikatornya banyak. Bahkan kalau kita menurut undang-undang aja UU nomor 2 UU tahun 2008 tentang UMKM sama PP nomor 7 tahun 2021 itu ukuran usaha mikro aja udah beda. Yang satu modal 50 juta, yang satu modal 1 miliar gitu. Jadi dari situ aja udah beda. Tapi kita bicaralah karena ini temanya branding ya, kita ngomongin konteks branding aja. Sekarang saya justru tanya ke Mas Wiki. Coba sebutin Mas 10 brand UMKM yang Mas Wiki tahu. Susah nggak? UMKM yang udah naik kelas ya nih? Atau apapun. Kopi Kenangan sekarang udah dulunya UMKM kan? Iya. Ya oke. Terus habis itu apa lagi ya? Banyak susah sih sebenarnya. Ya, tapi susah kan untuk namanya. Oke, itu pertama. Yang kedua, kalau kita main ke modern market, itu berapa persen etalase yang diisi sama produk UMKM? Gak banyak tapi ada. Oke, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, toko oleh-oleh di Indonesia ada berapa? Oh, banyak. Tapi kalau kotanya tidak kota destinasi wisata, banyak nggak? Nggak terlalu. Nah, itu dia. Kalau kita misalkan bicara soal branding, artinya kan ngomongin presence, presence-nya si brand-brand ini di publik itu seberapa banyak gitu. Nah, kalau sampai hari ini kita bilang masih susah nyebut brand UMKM dan kemudian kita presence-nya nggak lihat UMKM ini di banyak tempat, ya berarti secara branding UMKM belum naik kelas gitu. Apa yang menyebabkan ini terjadi, Mas? Karena kan sebenarnya kalau soal narasi soal UMKM naik kelas kan ini kayaknya udah selalu digaungkan gitu. Yes, itu dari pemerintah ataupun banyak banget program-program CSR dari banyak perusahaan gitu. Betul. Menyampaikan mengenai UMKM naik kelas dan lain sebagainya. Tapi kemudian ya jawaban spontan saya tadi cukup menggambarkan ya kondisi masyarakat nggak terlalu ngeh gitu terkait dengan keberanian. Apa penyebabnya? Ya, kalau saya sih karena saya banyak terlibat di teman-teman UMKM di daerah juga, Mas. Kami terlibat banyak di Pemprov Jateng. Jadi kami sering melihatnya adalah teman-teman ini problem terbesar adalah di mindset.
Contoh gini, pemerintah itu sebenarnya nggak kurang-kurang nge-support. Misalkan di kota saya gitu ya, di tempat saya di Semarang itu banyak yang pemerintah itu nge-support desain kemasan. Terus kemudian nge-support cetak kemasannya. Tapi habis satu batch dikasih, ini nggak dilanjut. Karena mikirnya saya modal kemasan uang 3 juta daripada buat cetak kemasan, mending buat modal bikin produk gitu. Yang tidak lanjutnya adalah dari si UMKM sendiri atau dari pemerintahnya? Dari karena biasanya pemerintahnya cuman sekali, kan gantian kan sama yang lain gitu. Jadi mindset untuk mengelola hasil dari, otomatis kan kalau kita kemasannya lebih bagus, harganya harusnya lebih naik kan. Nah itu biasanya disamain sama kayak yang sebelumnya gitu. Jadi ini yang kemudian menjadi batasan teman-teman UMKM untuk nggak bisa growth gitu. Nah mindset ini nanti mempengaruhi keberanian, mempengaruhi mental juga, dan ya again ya UMKM masih sendirian gitu. Ditambah dengan mindset yang nggak bisa growth, ya itu yang sering jadi PR kami gitu. Jadi PR kami lebih banyak di daerah itu adalah ngerubah mindsetnya teman-teman instead of ngomongin teknis gitu. Jadi sebenarnya basic banget. Jadi sebenarnya teman-teman UMKM itu belum terlalu aware pentingnya sebuah brand dalam produk mereka gitu ya. Karena sebenarnya kalau bisa dibilang brand ini adalah aset tidak berwujud. Artinya ini menjadi satu tools yang bisa membuat si produk UMKM ini dikenal sama masyarakat, apalagi misalnya nanti didukung dengan kemasan dan lain sebagainya gitu. Kenapa ini belum aware? Karena kalau kita lihat contohnya banyak banget, contohnya produk-produk dari luar negeri ataupun di dalam negeri, produk-produk UMKM yang sudah menggunakan secara maksimal brand ini gitu, dan terbukti ini jadi sebuah produk yang besar, dikenal banyak orang gitu. Oke, pertama kita mesti maknain dulu bahwa branding itu bukan selalu soal sesuatu yang nggak tampak, Mas. Branding ada dua hal yang mana kadang kita bilangnya ini aset tangible dan bisa juga aset intangible gitu. Jadi kalau tangible ini mungkin yang sering teman-teman lihat ya yang berkaitan dengan sensori. Dari mata, kemudian dari bau. Pernah nggak lewat toko roti tiba-tiba, baunya khas banget nih gitu kan. Terus pernah nggak denger jingle, misalkan jingle dari brand gitu kan. Itu hal-hal yang tangible. Sedangkan yang intangible itu kayak misalkan Mas pernah datang ke satu tempat terus pelayanannya ramah, terus nancep di hati gitu ya. Nah itu hal-hal dari branding yang intangible. Jadi teman-teman ini sebenarnya aware-nya kalau menurut saya ini hanya sebatas hal-hal yang tangible gitu. Seringnya itu menganggap bahwa gue udah bikin logo, berarti artinya di situ gue udah punya branding. Padahal logo hanya part identity yang tangible. Mereka belum sampai kepada teman-teman UMKM ini, majority ya, nggak semuanya. Ini belum sampai kepada gimana maintain customer experience. Kalau datang ini diucapin nggak selamat pagi Bu, wah apa kabarnya, dan lain sebagainya. Jadi aware sih aware, tapi belum aware yang menyeluruh gitu. Jadi kalau bicara attachment-nya tuh kayaknya kurang gitu ya betul, terhadap konsumen. Hanya di permukaan aja, Mas. Gitu. Apa yang terdapat dalam sebuah brand sehingga kemudian konsumen ini mau membayar lebih besar untuk produk yang sama? Brand A sama sih kopi, brand B juga sama kopi. Pakai gula aren juga, pakai susu juga, kopinya sama, mixnya lah kurang lebih rasanya sama gitu. Tapi kita eager untuk membayar mahal untuk brand A dibandingkan dengan produk B. Walaupun memang secara kualitas ya mungkin aja brand B ini oke gitu. Apa yang terdapat dalam brand sehingga kemudian ini bisa terjadi, Mas Ipe? Ini mungkin saya jelaskannya dari cerita saya pribadi, Mas. Saya sebelum masuk ke dunia branding ini memang berangkatnya jadi dari anak DKV, Mas. Jadi dulu tuh saya ngedesain terus. Sampai di satu titik saya mentok nggak bisa jualan desain. Ternyata setelah diulik-ulik, saya bikin desain itu nggak pernah taruh subjek gitu, nggak pernah taruh subjek. Desain saya ini buat siapa? Sampai ketemulah yang namanya nanti di marketing itu ada product market fit. Gitu. Ini nggak pernah naruh subjek itu gimana maksudnya? Nggak naruh subjek itu saya bikin desain aja. Oke. Nggak tahu desain ini buat anak-anak kah, buat perempuan kah, buat millennials kah, atau Gen Z yang lagi ngetren gitu ya. Jadi bikin desain aja, yang akhirnya desain terasa mentah gitu, dan nggak ada yang pakai. Ini sama kayak misalkan kita bicara UMKM, kalau kita gali dari marketingnya, ini nanti ada istilah yang namanya product market fit.
contoh paling gampang deh. Ini boleh sebut brand nggak sih? Brand UMKM? Boleh. Boleh ya. Boleh. Misalkan Maici. Siapa tahu nanti ada sponsor di sini. Sponsor nanti. ya. Oke. Misal Maici deh. Ini sebenarnya kan bahan bakunya sama kayak keripik singkong yang mungkin dijual di pinggir jalan kan. Yeah. Tapi dengan sentuhan pedas berlevel, otomatis jelas ini nggak mungkin dimakan sama anak balita atau orang tua gitu. Tapi anak-anak muda yang emang suka tantangan makan pedes gitu kan. Nah ini ketemu marketnya. Anak-anak muda butuh tantangan, kemudian produk bisa menyediakan itu. Akhirnya ketemu. Nah sekarang keripik Maici mungkin beli satu sama keripik singkong yang ada di pinggir jalan mungkin bisa dapat 2 kilo gitu. Nah inilah yang kemudian dikatakan bahwa kenapa orang mau bayar lebih. Artinya apa? Mereka si konsumen ini ada kebutuhan, terus kemudian si brand ini bisa ngejawab gitu. Atau contoh yang lebih advance, Mas pernah punya atau pernah beli tumbler harga ratusan ribu? Pernah. Nah itu dia. Kenapa nggak beli tumbler yang di pasar aja? Itu sama-sama aja ya sama-sama sebetulnya aja ya. Kan buat tempat air kan. Nah itu dia. Tapi karena apa? Karena kebutuhan akan mungkin eksistensi itu akan terrepresentasi dari ketika kita bisa atau mampu beli tumbler yang seharga itu. Banyak gitu. banget yang bilang sama saya, khususnya konteksnya ngobrolin soal ini ya gitu. Sebuah brand bisa banget menjadi sebuah brand yang dipilih oleh konsumen walaupun harganya lebih mahal dibandingkan dengan brand yang lain walaupun fungsinya sama. Karena ini mereka sudah melalui jalan yang panjang, aktivitas activation yang banyak dan lain sebagainya. Ada nggak sih jalan instan untuk kita kemudian bisa mendapatkan image yang kurang lebih sama lah dengan brand yang udah bercokol lama gitu, terkesan mahal gitu, dan itu juga bisa kita dapetin tapi dengan cara yang singkat. Gitu. Kalau kita bicara ngomongin brand-brand besar yang udah umurnya panjang gitu ya, pasti kita nggak akan terlepas dari bicara investasi. Mereka investasi duit, investasi waktu, yang kemudian membuat brand itu tertancap di benak konsumen gitu. Nah, apa kabar dengan UMKM yang mungkin masih punya banyak keterbatasan gitu ya? Ya invest juga sebenarnya, tapi invest ke apa? Ke waktu dan menginvolve dirinya. Sekarang nih banyak owner-owner UMKM yang mulai menempatkan dirinya sebagai seller juga. Ditaruh di depan, main personal branding, main penokohan, sehingga kemudian produk dan owner ini saling nge-support gitu. Nah persoalannya kan nanti yang jadi tanda tanya, ini ada nggak waktunya buat produksi, ada nggak waktunya buat yang lain-lain gitu. Nah kami di Wiseco gitu ya, emang berharapnya teman-teman ini menyeluruh, jangan hanya bicara brand, tapi fundamental yang lain juga harus dipenuhi, gitu. Supaya kalau mau jadi brand besar ya bisa dimulainya dari yang sederhana gitu, dari diri sendiri. Gitu, Mas Wiki. Ada satu privilege yang kita dapatkan lah ya, apalagi ketika kita saat hidup di era digital gitu. Ada sebuah platform digital yang kita bisa maksimalkan banget-bangetan gitu ya, untuk melakukan branding atau melakukan promosi dan lain sebagainya. Belum lagi di platform ini kan banyak ya stakeholdersnya, salah satunya adalah influencers gitu. Saya ingat ada salah satu brand burger yang kayaknya saya nggak pernah dengar sama sekali at all gitu. Tapi ada satu influencer yang kemudian juga saya follow dan followernya juga jutaan orang gitu ya. Dan dia bawa brand ini dan dia mengistilahkannya dia adalah sebagai CEO dari brand burger ini gitu, dan langsung nempel itu yang inisialnya TB. Depannya T, belakangnya ban itu. Itu begitu muncul apa ya, sampai sekarang nempel gitu. Nah, kenapa tadi saya tanyain ada nggak sih cara instan untuk membuat sebuah brand itu attachmentnya berasa banget dan berasa kayak orang mau beli atau bayar lebih untuk brand yang satu dibandingkan dengan brand yang lain? Kayaknya ini bisa jadi contoh gitu si brand ini gitu. Nah, gimana Mas Ipe jelasin ini? Iya, itu seperti yang saya bilang tadi Mas Wiki, kayak pasti ada pengaruh personal branding juga kan, karena influencer ya awalnya mereka jualannya adalah dirinya gitu. Ini bukan berarti arti negatif ya, maksudnya jualan diri itu hadir di masyarakat sebagai influence gitu, menginfluence sesuatu gitu. Tapi kembali lagi, kalau kita bicara UMKM, apakah influencer ini priority sekarang gitu? Itu dulu yang mesti dipikirin. Dari point of view mana nih? Dari point of view kebutuhan yang sekarang ini. Apakah mereka daripada bayar influencer benerin kemasan dulu, atau benerin hal-hal yang lain dulu gitu kan? Misalkan marketing getok tular misalkan ke tetangga-tetangga, udah tahu belum satu komplek produknya dia gitu. Itu kan lebih murah
daripada misalkan kita bayar influencer. Jadi tahu dulu nih prioritinya yang mana. Nah, tapi kalau misalkan kita bicara influencer, yang penting itu jangan terjebak kepada celebrity trap kalau saya bilang. Karena takutnya begini. Coba deh sesimpel ini. Samponya Anggun apa sih, Mas? Ketrap ya? Iya. Di otak saya terlintas sih. Nah, motornya Bang Komeng apa? Iya kan? Ya. Nah, kalau udah kejebak di situ dan influencernya cabut, ya bisa turun nggak? Nah, yang penting sih poin saya itu aja. Kalau pakai influencer, oke, dorong untuk emang mau ngeboost sales, oke. Tapi kalau untuk sampai melekat di dalam brand itu mesti dipertimbangkan matang-matang banget, kayak gitu. Oke. Belum lagi misal influencernya ada kasus apa gitu ya. Itu dia. Itu juga akan, apalagi untuk yang mereka benar-benar yang nempel banget terhadap brand tersebut gitu. Iya. Oke, itu juga perlu diperhatikan ya. Karena kita mikirnya ya pokoknya gua mau ngelakuin apapun supaya brand ini naik gitu ya. Tapi ketika ada satu keidentikan image antara si influencer dengan si brandnya sendiri, kalau ada sesuatu itu mesti brandnya ngapain? Bisa kena gitu. Apa yang bisa dilakukan supaya tidak terjebak dalam selebriti ataupun influencer trap ini? Iya, oke. Jadi memang sebelum kita beriklan di sosial media atau menggunakan jasa influencer, brand ambassador dan lain-lain, mesti paham dulu tujuannya. Ini mau build awareness atau mau boost sales gitu kan? Karena again saya selalu percaya branding adalah hasil dari marketing dan marketing itu nanti pecahannya ada dua, Mas Wiki. Mau marketing yang ke awareness apa ke selling gitu kan. Nah, tahu dulu gitu. Kita mau benar-benar meng-awarekan brand kita ke penokohan tertentu atau kita mau gunakan si influencer ini emang untuk pure jualan aja. Oke. Nah, nanti bahasa yang keluar akan beda. Ya, betul. Kalau ngomongin aware berarti gimana caranya kita melekatkan banget produk kita identik banget sama si influencer ini. Dan itu most likely akan terjadi celebrity trap tadi. Iya. Oke. Betul. Tapi efeknya bagus untuk kecepatan brand itu untuk di permukaan, naik ke permukaan itu akan lebih cepat gitu. Tapi kalau sales ya udah kita memang benar-benar mau ngejar penjualan aja. Oke. Gitu. Kapan momennya sebuah UMKM menggunakan jasa influencer untuk meningkatkan awareness ataupun salesnya mereka lah gitu ya? Kapan waktunya gitu? Karena tadi kan Mas Ipe bilang apakah keberadaan influencer ini dalam melancarkan strategi marketing mereka itu apakah memang sudah betul-betul penting banget atau enggak, atau ada strategi lain yang bisa dilakukan gitu. Misalnya adalah beres-beres kemasannya dulu. Betul. Jangan sampai kita udah pakai influencer bayar mahal-mahal tapi kemasannya masih biasa banget gitu. Brandnya ataupun mereknya juga kayak enggak memorable gitu. Nah, itu gimana tuh? Oke, jadi kapan ya waktu yang tepat untuk pakai influencer ya kalau mampu bayar, Mas. Sesimpel itu aja. Kembali ke situ ya. Kembali ke situ. Oke. Kalau kita mampu bayar dan secara perusahaan memang mampu. Karena saya pernah ketemu case. Ini ada satu startup. Startup juga UMKM lah ya. Karena masih secara indikator modal masih tergolong UMKM. Ini ada UMKM yang bagus banget. Dia mengelola limbah minyak. Pada waktu itu belum main influencer, Mas, tapi main ads. Nah, kita kan nggak bisa kontrol sebaran ads itu kan. Dan ads itu hanya tersebar ke seluruh Indonesia. Padahal dia itu di salah satu kota sebelahnya Semarang lah. Dan ini ada pesanan, Mas ambil jelantah saya di Jambi, Mas ambil jelantah saya di mana. Akhirnya perusahaan nggak mampu gitu, nggak kuat. Dan akhirnya wah gimana nih kamu udah ngiklan, jadi bumerang sendiri. Kamu udah ngiklan terus saya butuh nggak bisa dilayani. Nah akhirnya jadi bumerang, jadi kena counter sendiri gitu. Jadi kembali lagi kapan saat yang tepat ya ketika kita mampu gitu. Makanya fundamental semuanya mesti benar dulu gitu. Dan ya saya selama ini baik di Wise maupun ketika berdiri sebagai seorang IP di Semarang itu bantu teman-teman untuk kuatin fundamentalnya. Apa saja gitu. Fundamental yang harus dipenuhi oleh UMKM? Oke, minimal kalau bicara fundamental yang jelas keuangan ya. Karena literasi keuangan ini banyak sekali yang teman-teman belum paham gitu. Karena apapun ya sumbernya kalau nggak ada duitnya agak susah jalan nih gitu kan. Itu kemudian ujung-ujungnya duit ya. Kemudian yang berikutnya adalah operation, Mas. Operation ini banyak teman-teman yang single factor gitu, yang mereka sendirian ya, masak sendiri, beli bahan baku sendiri, marketingan sendiri gitu kan. Terus yang berikutnya ya kita nanti akan bicara marketing gitu. Karena kalau sudah
keuangannya bagus, sistemnya siap, maka kemudian nanti tinggal ini dibus aja keluar seperti itu. Oke. Adanya brand dan branding ini tentunya menjadi satu hal yang atau dua hal yang berbeda. Brand adalah ya merek branding adalah bagaimana communicate brand tersebut gitu. Kita ngomongin brand dulu deh. Apa yang harus terkandung dalam sebuah brand supaya ini menjadi sebuah brand yang memorable in terms of visual ya gitu. Kita belum ngomongin activity dari branding ini gitu. Apa yang perlu terkandung dalam sebuah brand, Mas? Oke, kalau menurut saya balik lagi ke nama ya. Karena gimana pun kalau kita mau nge-branding itu ya harus punya nama. Oke. Gitu kan. Ya di dunia ini yang ada namanya pasti kita bisa menilai, oh udara nih misalkan udara lagi jelek gitu kan. Nah, itu kita bisa nge-branding gitu kan. Nah, otomatis dari nama. Kalau saya biasanya punya jembatan keledai Mas untuk menciptakan nama ini, saya punya rumusnya tuh OGIDAN, OGIDAN. Bisa dari yang O ini dari owner, nama owner. Itu sering ya kita dengar nama owner gitu. Kemudian yang berikutnya adalah letak geografis. Kita bisa pakai merek dari letak geografis, misalkan yang kotanya dari Kentucky gitu ya. Itu kan. Oke, terus I ini biasanya muncul dari invention. Contohnya mungkin brand gramofon. Itu mungkin kita taunya alat, tapi sebenarnya dia brand gitu, merek gitu. Terus D ini kita ngomongin oke, kita lewatin dulu, saya kok agak lupa. A-nya artifisial. Nah, artifisial biasa nama-nama yang nggak kepikiran nih, nggak kepikiran. Ini contohnya misalnya kita bicara Kodak nih, ya Kodak ini nama yang tiba-tiba kok muncul sih nama ini gitu. Nah, balik lagi ke D, jadi ingat tiba-tiba. D ini biasanya deskriptif. Biasanya yang ada obat gosok, belakangnya merek. Terus obat oles, pil apa gitu. Nah, ini deskriptif. Dan yang terakhir N ini OGIDAN numberic biasanya. Nah, numberic ini kayak kita bicara Core i7, kemudian pokoknya yang ada Bapia 26 gitu, nah, Bapia 25 gitu ya. Bapia 25 gitu. Rumusnya itu aja. Dan berikutnya kalau kita bicara ini nanti akan tergantung ke lokasi. Kalau di Indonesia ya usahakan jangan yang udah ada dihakiin sama orang gitu. Di kelas tertentu mesti dicek gitu. Di kelas tertentu jangan sampai dihakiin orang dan jangan melanggar asas-asas yang ada di Indonesia gitu. Misalkan kita pakai nama kopi kuburan gitu kan. Serem banget kan. Nah, ini tapi cukup catchy sih. Cukup lucu. Tapi nanti kalau udah ada perizinan yang lain, mereka misalkan mengurus halal gitu ya, ini akan berbenturan. Karena ada aturan di halal itu yang mengharuskan UMKM untuk pakai nama yang tidak mengacu kepada hal-hal negatif. Oke. Saya baru kepikiran bisa kopi kuburan ini di atasnya topinya melati mungkin ya, atau topinya bunga kemboja gitu. Iya. Unik sih. Tapi ya itu tadi, kita kalau mau bikin merek, kalau jangka panjangnya harus dipikirin gitu. Kalau mau viral aja justru harus makin kontroversial. Mas, pernah nggak sih ngerasa brandnya udah oke banget tapi biasa aja begitu dimakan gitu, ada excitement tersendiri, apalagi udah pakai jasa influencer gitu, misal udah antri apa segala macam, tapi begitu dimakan ya biasa aja gitu. Artinya kan ada satu hal terkait dengan kualitas produk yang nggak terlalu terperhatikan, padahal itu yang paling penting ya sebenarnya ya. Nah, soal ini apa yang perlu diperhatikan? Kita sebenarnya pernah melewati masa itu, Mas. Pernah nggak inget dulu viralnya kue artis? Iya kan? Kita pernah melewati fase itu. Karena apa? Marketing sama brandingnya ditaruh di depan. Produknya nggak dijagain. Nah, kalau saran saya buat teman-teman UMKM, justru sekarang ini harus mulai dari good quality product sama good quality service dulu. Karena sebenarnya tanpa logo, tanpa branding itu tanpa logo yang macam-macam gitu ya, orang udah bisa ngomongin brand kita. Oh, makan di sana aja, misalkan soto Pak Budi, wah ini tempatnya bersih, wangi, rasanya enak, itu udah branding sebenarnya. Tinggal nanti kalau ini produknya udah bagus, servisnya udah bagus, baru kita kasih added value, baru kita touch up, kasih kosmetik ibaratnya gitu ya. Terus kemudian nanti baru undang influencer untuk makan di tempat kita, untuk promoin gitu. Jadi UMKM sekarang nomor 1 harus produk dulu.
gitu. Karena apapun, sebagus apapun brandnya, sekeren apapun kemasannya, kalau dimakan nggak enak ya nggak enak aja. Oke, makanya Gitu. tadi balik ke fundamental tadi ya. Iya, Selesaikan pekerjaan utama. Setelah itu kalau memang ternyata ini pede banget akan jadi sebuah amunisi, baru deh dibungkus dengan berbagai macam tools Betul, gitu supaya betul. betul-betul produk yang berkualitas ini, bukan produk yang abal-abal ini gitu, tersampaikan. Karena kalau udah brandingnya kenceng tapi rasanya malah nggak enak, itu malah nantinya jadi efek yang jelek untuk brand Iya. kita gitu ya. Oke, ini kayaknya kepala saya banyak mengingat apa yang disampaikan oleh Mas Ipe gitu. Saya pengen punya brand gitu, terus ya kira-kira itulah yang saya harus lakukan. Oke, hal-hal penting lagi yang kadang suka terlewatkan lah oleh teman-teman UMKM. Apalagi Mas Ipe, soal fundamentalnya kah, atau strategi brandingnya kah, continuity dari activity dari brandingnya yang kadang mereka juga karena memang nggak ada tim nih gitu, jadi ya udah deh gitu, minggu depan belum tahu deh ada activity ini atau enggak gitu. Nah kayak gitu sering juga nggak sih dilakuin? Sering sama Mas, UMKM? sering ya. Jadi kalau kita bicara hal-hal lain ya, saya catat sih ada beberapa gitu. Yang pertama selalu saya tekankan ke teman-teman UMKM ini adalah marketing is what you said, branding is what they said gitu. Oke. Jadi kalau teman-teman bicara saya adalah keripik nomor 1 di kota Semarang gitu ya, ya buktikan itu gitu. Ketika itu tidak terbukti, maka tidak terjadi branding. Oke. Gitu. Jadi itu dulu. Maka jangan ngomong sesuatu atau bahasa kasarnya tuh jangan ngebohongin konsumen lah gitu. Jadi di apa yang kita marketingkan ya itu yang harus dinilai sama teman-teman di luar gitu. Dan karena itu juga saya selalu menekankan ke teman-teman bahwa branding ini hasil dari seberapa kuat atau seberapa keras teman-teman memarketingkan produknya gitu, atau memarketingkan si brandnya ini. Contohnya misalkan kita mau marketingan di pasar tradisional, ya kita dikenal aja jadi brand pasar tradisional, it's okay gitu. Tapi kita punya produk line extension brand gitu, jadi produk penarikan atau extension brandnya ini kita kemas yang bagus, kemudian kita taruh di bandara gitu dengan nama mungkin yang berbeda, itu juga boleh gitu. Jadi kembali lagi kalau kita belajar branding, kita mesti belajar marketing, dan tentunya nanti di akhir hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah ya konsisten gitu. Terakhir itu Konsistensi is the key gitu. Ya, betul. Oke, kapan waktu yang tepat UMKM mendiverse produknya? Karena kan ini juga mungkin Mas Ipe boleh sampaikan sebaiknya gimana ketika kita punya sebuah brand, satu produk gitu ya, kita fokus itu dulu. Kalau ada produk lain, kalau ininya betul-betul sudah jalan, baru kita jalankan yang kedua. Atau ada satu brand tapi dengan berbagai macam produk gitu. Nah itu gimana sebaiknya gitu ya? Sebaiknya ya karena balik lagi ya, UMKM-nya udah mampu belum, dan yang berikutnya ada kebutuhan nggak gitu. Contohnya gini nih, ketika mau Lebaran atau mau masa-masa Ramadan, tiba-tiba semua orang jadi penjual kue kering, Mas. Tiba-tiba semua orang jadi penjual kolak. Iya. Jadi penjual kolak, jadi penjual takjil, jadi penjual baju muslim gitu ya. Nah itu karena ada kebutuhan. Nah kebanyakan nih teman-teman UMKM yang saya dampingi di Jawa Tengah ataupun di Wisco juga, itu tiba-tiba ketika kalau brandnya udah settle ya, biasanya ngeluarin artikel. Tapi kalau brandnya ini katakanlah misalkan dia masih di bawah gitu ya, masih belum cukup kuat, shifting, tiba-tiba dimatiin produk yang 11 bulan itu, 1 bulan menjelang atau pas Ramadan gitu, tiba-tiba dia jualan kue kering gitu. Yang berkaitan dengan Ramadan. Iya, tapi itu salah nggak sih? Nggak salah juga ya, karena mungkin pengen memanfaatkan momentum gitu. Iya, memanfaatkan momentum gitu. Tapi memang yang dikorbankan nanti brandnya. Kalau saya sih gini Mas, realistis ya. Kita bicara brand terus, tapi kalau kita balik lagi, kalau fundamentalnya kita nggak bisa makan gitu ya ngapain gitu. Maka bangun brand di ruang brand. Tapi di luar itu teman-teman UMKM khususnya
mikro ataupun ultra mikro juga tetap harus bisa bertahan hidup. Kan gitu Mas Vicky. Iya kan? Jadi ya realistis aja. Oke. Gitu. Naik kelas sebetulnya bukan hanya naik kelas pindah platform dari konvensional ke digital gitu ya. Tapi bagaimana dia memanage brandnya, bagaimana dia mengkomunikasikan brandnya, bagaimana dia menggunakan strategi, apakah akan menggunakan influencer atau enggak. Itu sebetulnya the true naik kelas gitu ya. Karena kalau cuman pindah platform doang, tapi the way dia manage bisnisnya sama-sama aja ya, cuman pindah platform doang gitu ya. Oke, untuk mensarikan apa yang kita obrolkan hari ini, Mas Ipe, apa aja yang perlu diingat nih oleh kita ataupun teman-teman UMKM dalam rebranding mereka? Oke, ini obrolan kita banyak yang masih bisa dipanjangin gitu sebenarnya Mas ya. 30 menit ini rasanya nggak cukup. Tapi kalau buat saya apa yang harus diperhatikan sama teman-teman UMKM, balik lagi, marketing is what you say, branding is what people say gitu. Kalau kita bicara baik-baik, ya konsumen harus menilai yang baik-baik juga. Itu yang pertama. Yang kedua, mulailah berinvest kepada brand. Karena kalau mau umurnya panjang, ya kuncinya investasi gitu. Kalau kita tidak berinvestasi, ya sudah gitu. Yang terakhir, buat saya brand itu begitu penting. Saya ambil quote dari ownernya Quaker, bahkan dia sampai ngomong, kalau sampai perusahaan ini hancur, karyawan ini cuman akan saya bagi batu bata, tanah sama cangkul. Brand Quaker akan saya bawa. Kalau suatu saat nanti kita bangkit lagi, saya punya brand Quaker, kamu cuma punya pabriknya. Dan disitulah saya bisa lebih cepat melesat. Karena apa? Karena branding. Gitu. Nah itu sebegitu saking kuatnya brand gitu ya. Oke, semoga memang banyak sekali sobat investor yang ada dimanapun kamu berada yang lagi nontonin Fincast, banyak banget dapat hal yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ipe, dan ini juga kayaknya cukup jadi bekal gitu ya untuk bisa memulai bisnisnya sendiri, karena juga mungkin banyak yang ingin mulai jadi side hustle, pekerjaan utamanya nggak terlalu memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dia harus berpikir gimana caranya jadi bisnismen. Mungkin ini salah satu caranya gitu ya, belajar soal branding juga. Mas Ipe, thank you udah Mas Vicky, sempat ngobrol sama kita di Fincast. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lain untuk kita ngobrol soal branding ini ya. Sukses untuk Mas Ipe dan sobat investor. Sampai ketemu di Fincast berikutnya dengan topik-topik tentunya yang lebih seru. Saya Adrian.